Jadi untuk materi yang berikutnya setelah structure and written itu adalah reading. Tapi sebenarnya sih harusnya ada latihan-latihan dulu yang struktur itu untuk eh, mengaplikasikan materi yang sudah kita pelajari. Karena kalau nggak latihan itu biasanya lupa cara ngerjainnya. Dan kemarin kayaknya udah pernah latihan sih untuk yang pretest itu untuk yang struktur maupun yang written expression. Jadi nanti Mr. Afif kasih file lagi untuk latihan soal structure written yang jumlahnya 40. Untuk targetnya betulnya di atas 20 karena kemarin kan latihan pertama betul 20 dulu. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian reading comprehension. Jadi untuk bagian reading ini itu nanti diuji di sesi yang terakhir, sesi ketiga. Dan untuk waktunya adalah 55 menit. Terus apa sih itu reading comprehension di dalam tes TOEFL ataupun tes-tes bahasa Inggris yang lain? Jadi tes reading ini hanya digunakan untuk menguji kita untuk menguji pemahaman ya, pemahaman kita memahami sebuah bacaan yang ditulis dalam bahasa Inggris. Dan bacaannya ini nanti topiknya diambil dari buku-buku pelajaran. Jadi untuk topiknya ya topik akademis, bukan topik-topik kayak cerita-cerita dongeng dan lain sebagainya. Nah, jadi Anda perlu berlatih untuk membaca artikel-artikel yang sifatnya akademis kayak jurnal ataupun sejarah-sejarah yang ada di Amerika karena tes TOEFL kan miliknya Amerika. Jadi untuk informasi yang disampaikan di dalam teks ya seputar hal-hal yang ada di Amerika. Terus untuk reading ini karena sifatnya udah internasional, itu untuk katanya ya di dalam teks tersebut normalnya jumlahnya ada 300 sampai 350 kata. Nah, kalau dibikin paragraf ya sekitar 3 lah atau 4 paragraf. Ini enggak cuma separagraf, kalau separagraf itu paling cuma 100 kata, 100 kata. Dan untuk setelah eh, teks tersebut nanti ada beberapa pertanyaan. Dan pertanyaannya biasanya jumlahnya sekitar 9, ada juga yang di atas 9 seperti 10 atau 11. Karena waktunya singkat, ini 55 menit, maka dalam mengerjakan soal reading, kita nanti nggak perlu berlama-lama. Nah, bagaimana tips umum untuk mengerjakan soal reading? Yang pertama adalah tentu saja kita perlu meningkatkan kemampuan memahami bacaan. Anda bisa membaca dari hal yang sangat sederhana dulu, kayak misalkan story yang masih mudah untuk dipahami, yang kira-kira kita senang untuk membacanya. Jadi kalau udah terbiasa, tinggal kita membaca yang lebih tinggi lagi bacaannya. Misalkan story yang agak panjang, terus nanti naik lagi ke sebuah artikel dalam bahasa Inggris ataupun berita, dan juga bisa melihat karya-karya ilmiah ataupun jurnal internasional. Terus yang berikutnya, Anda bisa latihan untuk membaca secara skimming. Jadi membaca skimming itu adalah membaca cepat, tapi kita juga harus bisa mencari poin-poin penting dalam bacaan. Selain kita bisa memahami, tentu saja kita harus berlatih untuk ya menentukan misalkan topiknya apa, informasi rinci yang ada di dalam teks tersebut itu apa. Ini nggak cuma membaca aja, tapi berlatih untuk menyimpulkan hal-hal yang penting dalam teks tersebut. Kenapa seperti itu ya? Karena memang nanti di soal kita akan diberikan pertanyaan-pertanyaan yang memuat informasi yang ada di teks itu. Jadi kalau kita nggak latihan untuk menyimpulkan sendiri
Nanti ketika tes reading itu biasanya kita nervous. Kenapa? Karena harus mencari kata kunci yang ada di dalam teks. Kalau misalkan kita bisa langsung ketemu itu bagus, tapi kan biasanya karena teksnya panjang, berarti kita harus membaca sekilas-sekilas dari atas sampai yang ke bawah. Terus yang berikutnya kita juga nanti bisa membaca soal ya terlebih dahulu untuk mengetahui tipe pertanyaan yang nanti diujikan. Dan selanjutnya kita juga harus mengetahui jenis-jenis atau tipe pertanyaan yang biasanya diujikan dalam reading. Nah, sekarang kita masuk ke tipe pertanyaan dalam reading. Jadi biasanya di reading itu pertanyaannya itu sama. Nggak akan jauh-jauh dari pertanyaan-pertanyaan yang biasa diujikan dalam text reading, baik di teks SMA maupun di kuliah atau di bacaan-bacaan yang lain. Untuk pertanyaannya yang pertama biasanya menanyakan main idea atau ide utama. Jadi ide utama ini adalah topik yang menjadi inti dari bacaan tersebut. Jadi main idea itu akarnya dari teks tersebut. Misalkan kita mau membuat sebuah cerita atau karangan, tentunya yang pertama kita pikirkan adalah topiknya atau ide utamanya apa. Nah, kalau kita sudah memiliki ide utama, nanti bisa kita kembangkan dengan uh, supporting idea yang nanti dituangkan dalam paragraf selanjutnya. Cuma kita juga harus menemukan ide utama dulu. Tanpa ada ide utama atau topik yang akan nanti dibuatkan reading, ya pastinya nggak akan terbentuk. Nah, jadi untuk reading uh, jenis pertanyaan main idea itu harus mencakup keseluruhan dari bacaan tersebut. Pertanyaan untuk menanyakan ide utama ada beberapa hal. Yang pertama adalah what does the passage mainly discuss. Jadi Anda cukup nanti hafalkan pertanyaan-pertanyaan karena pertanyaan nggak selalu menggunakan pertanyaan umum kayak what is the main idea. Kalau itu sudah kita ketahui, tapi kan ada pertanyaan lain yang memang digunakan untuk bertanya ide utama. Seperti the passage answer which of the following questions dan lain sebagainya di situ. Terus di mana kita bisa menemukan jawaban ide utama ini. Jadi untuk ide utama umumnya bisa kita temukan di awal-awal alinea. Nah, kalau misalkan paragrafnya ada lebih dari satu, maka Anda bisa baca awal-awal baris di masing-masing paragraf. Terus nanti kita cocokkan dengan pilihan ganda, mana jawaban yang kira-kira merangkum dari keseluruhan paragraf tersebut. Jadi nggak boleh spesifik, hanya ke satu paragraf saja. Maka kita harus bisa memahami bacaan tersebut. Jadi kalau misalkan ada pilihan ganda yang memang sangat spesifik, Anda bisa mengeliminasi. Atau yang nggak berkaitan langsung dengan bacaan juga bisa dieliminasi dulu, agar nanti kita lebih mudah untuk menentukan jawabannya. Jadi pertanyaan main idea, baca baris-baris awal di masing-masing paragraf. Nah, di sini ada contoh. As many as 1,000 years ago, bla bla bla, the Hopi Sunni Indian of the North will bidding with the dope soundtrack, bla bla bla. The bill of the Poobers, bla bla bla. Nah, di sini kita perlu memahami baris-baris awal ya di sini. Jadi pada zaman dahulu ini di Southwest, di kawasan sebelah barat ada suku Hopi dan Sunni. Jadi ini adalah ada dua suku ya, suku Indian yang sukunya namanya Hopi dan Sunni. Mereka membangun rumah mereka dengan adobe sandbag brick plaster with mud. Kalau misalkan kita nggak tahu artis secara umum apa detailnya nggak ada masalah. Yang penting intinya. Jadi inti dari paragraf ini bahwasanya memberitahukan kita bahwasanya suku Hopi dan Sunni ini mereka punya rumah dan rumahnya itu dibangun dengan brick. Brick itu adalah batu bata. Dan
batu bata ini di plaster, mungkin di cover lah, dilapisi oleh mud. Berarti paragraf pertama ini memberitahukan tentang tempat tinggal mereka. Terus di paragraf kedua, the people of Pablos rise what are called the Three Sisters. Nah, ini Pablos juga termasuk suku Indian juga salah satunya. Gitu. Nah, di sini suku Pablos ini uh, mereka menanam beberapa tanaman. Nah, tanaman itu dinamakan Three Sister. Nah, kalau Three Sister nggak tahu, kita baca setelahnya. Jadi Three Sister ini ada penjelasannya yaitu corn, bean, dan squash. Jadi kalau yang paragraf kedua ini membicarakan tentang bagaimana mereka itu membuat makanan atau mencari makanan. Nah, di sini ada pertanyaan, what does the passage mainly discuss? Ini adalah sebuah pertanyaan untuk menanyakan ide utama. Tadi ide utama harus mencakup keseluruhan dari paragraf ini. Kalau yang pertama adalah arsitektur bangunan suku Indian. Nah, kalau jawabannya A, jadi semua ini harus membicarakan tentang arsitektur bangunan dari suku Indian. Tapi di paragraf kedua di sini kan tidak membicarakan tentang arsitektur, tapi membicarakan tentang bagaimana mereka bercocok tanam ya. Ini. Kalau yang arsitektur ini yang di paragraf pertama. Di paragraf ketiga di sini cara hidup mereka itu berpindah-pindah dan mereka selalu bergrup ya. Jadi mereka cara hidupnya selalu bergrup, berkelompok dan tinggalnya itu di daerah kering dan di dekat dengan mountains. Mountain itu pegunungan. Nah, jadi di sini kita tahu bahwasannya paragraf ketiga tidak membicarakan arsitektur. Berarti yang A ini nggak bisa jadi ide utama. Terus yang berikutnya the movement. Movement ini perpindahan suku Amerika melalui Amerika Utara. Apakah ada di sini yang membicarakan tentang bagaimana mereka migrasi? Kan nggak ada, pindah nggak ada di sini. Jadi yang B nggak tepat. Ceremony and ritual. Nah, ini membahas seremoni, ritual. Nah, kalau seremoni dan ritual ini kita bisa temukan di mana, ada nggak di sini? Oh, nggak ada kan? Jadi kita bisa mengetahui bahwasannya yang jawaban C ini juga nggak dibicarakan ya dalam teks ini. Oleh karena itu, kita bisa menyimpulkan ya, dari paragraf pertama ini cara bikin rumahnya, paragraf kedua mereka bercocok tanam, paragraf ketiga mereka settle-nya gimana, paragraf yang keempat ini juga tinggalnya mereka dan berburu cari makanannya gimana. Maka kalau ini bisa kita simpulkan, yang mewakili 4 paragraf ini adalah cara hidup suku India pada zaman dahulu. Jadi yang tepat adalah yang delta. Gitu. Terus yang kedua ada teks 2 ini. Which of the link would be the best title for this passage? Ini juga menanyakan topik. Kita lihat pilihan gandanya. Yang pertama adalah the process of nitrogen fiction. Ada 2 paragraf. Yang pertama membahas tentang nitrogen fiction. Ini prosesnya seperti apa? Ini penjelasannya. Jadi kalau jawabannya A, ini hanya mencakup di paragraf pertama. Padahal di paragraf kedua ada sebuah proses nitrogen lagi yang namanya denitrification. Itu. Kalau yang C, the return of nitrogen, kembalinya nitrogen ke air, ke udara, nggak dibahas di sini. Mungkin dibahas cuma proses dari salah satunya. Itu. Di proses salah satu dari ini. Yang keempat, the effect of nitrogen on plant life. Ini nggak ada pembahasan di sini. Jadi kesimpulannya karena ada 2 proses nitrogen yang dijelaskan di 2 paragraf ini, maka kesimpulannya jawabannya adalah
satu nitrogen proses apa nitrogen fiction dan nitrogen denitrification. Nah, itu. Jadi untuk tema itu umum ya, harus mencakup keseluruhan dari paragraf pertama maupun yang berikutnya. Nah, ini adalah menanyakan topik. Terus selanjutnya tipe yang berikutnya adalah direct answer question. Jadi direct answer question ini adalah pertanyaan yang jawabannya itu bisa langsung kita temukan di dalam teks. Berarti jawabannya itu adalah tersurat. Ini adalah salah satu pertanyaan menanyakan informasi rinci. Untuk strateginya pertama membaca soal dulu agar nanti bisa kita temukan kata kunci pertanyaan di dalam teks. Yang kedua, temukan kata kuncinya di dalam teks tersebut dan baca kalimat lengkapnya. Jadi kita perlu baca soal dulu. Di sini ada contoh, according to the passage, menurut teks. Kalau menurut teks berarti kita nggak bisa mengada-ngada, nggak bisa menyimpulkan. Kenapa? Karena di situ langsung bisa kita temukan jawabannya. Ini kata kuncinya adalah kota Williamsburg itu lokasinya di mana. Jadi di sini hanya menanyakan di mana lokasi Williamsburg. Nah, kita cari teks kata kuncinya di dalam teks ini. Nah, ini berarti kita harus baca kalimat lengkapnya sampai dengan James. Itu. Kita cocokkan dengan pilihan ganda. Kalau yang sangat umum, maka kita nggak perlu menjawab, kita eliminasi. Yang A, on an island, di sebuah pulau. Kita nggak tahu nih pulau yang bagaimana. Itu padahal kalau definisinya kota Williamsburg itu berada di Virginia yang lokasinya di kota peninsula antara dua river, yaitu Sungai York dan Sungai James. Berarti kota Williamsburg itu diapit oleh dua sungai. Gitu. Kalau yang B, in the middle itu beda dengan diapit ya. Kalau in the middle itu di tengah-tengahnya. Kalau yang C, where the York and the James meet. Kalau pertemuan dua sungai itu namanya muara. Jadi bukan. Maka jawabannya yang D. On a piece of land, di sebuah daratan. Ini di sebuah daratan mengatakan ke peninsula. With the rivers of two sides, ini sinonim dari kata between two rivers. Jadi biasanya untuk jawabannya adalah sinonim dari statement yang ada kata kuncinya. Maka Anda harus berhati-hati ya. Tidak selalu yang ada kata itu di dalam teks jawabannya yang itu, bukan. Tapi biasanya menggunakan restatement atau sinonim. Ini adalah teks jenis pertanyaan yang tersurat atau direct answer question. Terus selanjutnya ada the passage state. State itu artinya mengatakan lah, ada di situ. Bahwasanya middle plantation itu gimana? Jadi kata kuncinya di sini adalah middle plantation. Maka kita cari middle plantation. Nah ini. Kita harus baca kalimat lengkapnya. In the beginning the colony at Williamsburg, namanya itu middle plantation karena. Berarti ini jawabannya di sini. Karena lokasinya di tengah-tengah kota peninsula. Yang A is more recent name. Di sini nggak ada pembahasannya, hanya ada kata name. Jadi William apa itu adalah nama baru dari kota Williamsburg, kan? Yang namanya Middle Plantation itu bukan nama baru dari Williamsburg, tapi nama dari sebuah koloni ya. Terus yang C refers to middle part of England that was home. Nah ini juga nggak ada pembahasannya sama sekali. Ada kata England nggak di situ, nggak ada. Was given to the colony because it was located in the middle of several plantation. Ini juga nggak ada. Jadi jawaban yang tepat diambil dari sebuah koloni. Ini sinonim dari kata ini. Nah ini diambil dari sebuah koloni di kota peninsula. Nah, jadi di sini hanya ditambahkan katanya saja. Jadi kenapa kok namanya Middle Plantation? Karena lokasinya di tengah kota peninsula. Berarti karena diambil dari lokasi tersebut kan. Gitu.
itu yang kedua. Mungkin ada pertanyaan? Jadi kita udah belajar topik, pertanyaan topik atau main idea, dan juga tadi direct answer question. Miss Jaisa, ada pertanyaan, Miss? Gak ada, Sir. Paham? Paham. Paham ya, dikit-dikit paham. Nanti kalau ke soalnya mungkin baru bisa praktek. Oke, selanjutnya adalah unstated detail. Jadi unstated detail di sini adalah sebuah pertanyaan yang menanyakan informasi tidak ada di teks. Ini juga sering. Nah, jadi unstated detail ini untuk strateginya pertama baca soal dulu dan juga jawabannya. Kenapa? Karena kata kuncinya itu ada pada jawaban tersebut dan kita diminta untuk mencari statement yang tidak ada di dalam teks, yang tidak dibicarakan. Jadi untuk pilihan gandanya itu 3 benar, 1 yang salah. Nah, kita cari yang salah itu. Terus ambil kata kuncinya, terus kita cari di dalam teks dan kita baca kalimat lengkapnya. Nah, kalau nggak ada ya jawabannya itu. Tapi kalau ada ya kita harus eliminasi itu jawaban karena bukan yang kita inginkan. Ini adalah beberapa pertanyaan yang untuk menanyakan unstated detail, unstate, tidak ada gitu. Which of the following is not stated, which of the following is not mentioned. Kalau yang sering ya all of the following are true except. Nah, which of the following is not true but the word gadget. Mana di bawah ini yang tidak tepat mengenai kata gadget. Ini adalah kata kuncinya. Nah, statement gadget itu yang pertama, gadget digunakan untuk menamai sesuatu yang belum terketahui. Jadi di sini ada kata kunci not known, cari di sini. Nah, ini gadget. Nah, ini unknown. Kita baca kalimat lengkapnya. In English, there are many different kind of expression that people bla bla bla. Jadi di dalam bahasa Inggris itu ada banyak beberapa ungkapan yang orang gunakan untuk menamai sesuatu yang namanya itu belum ada, belum terketahui. Or memory forgotten, atau mungkin namanya itu terlupakan. The word gadget is one such word. Kata gadget adalah salah satunya. Jadi kata gadget ini memang digunakan untuk menamai sesuatu yang belum terketahui. Jadi jawaban yang A ini nggak bisa karena di sini ada. Terus yang berikutnya, it was used at the beginning of the 19th century. Di sini ada kata 19th century. Nah ini, it was first used, pertama kali digunakan oleh pelaut Inggris pada tahun in the 1850 century. Nah, kita lihat di situ kan 19th century. Ya, 19th century itu kira-kira kapan? Kalau belum tahu cari yang lain. It more likely come from the word French language. Ya, itu ada. Nah, mana French language? Nah, ini. And probably come from French word yang namanya gadget. Jadi kata gadget ini kemungkinan itu berasal dari bahasa Prancis, yaitu ini. Terus yang kedua, the first is my pretty sailor. Ini betul. Berarti yang tidak tepat adalah yang bravo. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau abad ke-19 itu adalah 1801. Itu namanya abad ke-19. Nah, jadi kalau 1850 itu bukan abad ke-19. Itu mungkin in the lap of.
mungkin akhir abad ke-19. Kalau ini kan beginning ya, awal. Harusnya 1801 gitu. Jadi jawabannya yang Bravo. Terus selanjutnya, which of the following is not mentioned in the passage as explanation is not known. Mana ungkapan-ungkapan yang digunakan, yang tidak digunakan untuk menamai sesuatu yang belum teridentifikasi. Jadi ini gadget salah satu katanya ya, tapi ada beberapa kata yang lain. Kita lihat thing mebop, ada gadget, ada tadi dohike juga ada. Yang gak ada what is it. Nah, kalau di sini adalah what is, dibeda tulisannya. Tuh. Selanjutnya, tipe pertanyaan yang lain adalah indirectly answer question. Jadi indirectly answer question itu ada pertanyaan yang jawabannya tidak secara langsung disebutkan. Ini adalah pertanyaan yang jawabannya tersirat, maka kita perlu memahami arti dari bacaan tersebut. Which of the following is probably not Hawaiian word? Mana di bawah ini yang kemungkinan bukan bahasa Hawaii? Kalau pilihan gandanya di situ ada maholo dan lain sebagainya, kita cari di dalam teks nggak mungkin ketemu. Karena jawabannya harus bisa kita simpulkan. Ini adalah salah satu contoh pertanyaan indirectly answer question. Maka kita perlu membacanya. The Hawaiian language is melodious language. Jadi bahasa Hawaii itu adalah sebuah bahasa yang melodious, melodious, bermelodi. Yang mana all words are derived from alphabet. Yang mana semua kata-katanya itu diambil dari alfabet. Dan alfabetnya itu cuma ada 12 kata. Ada 12 huruf. Apa saja? Ada 5 huruf hidup, A, I, U, E, O, dan 7 huruf mati. Berarti kalau tidak menggunakan 12 huruf ini, maka itu bukan huruf Hawaii. Untuk pertanyaannya kan, mana yang bukan bahasa Hawaii? Gitu. Each syllable in the language and in our vowel. Jadi setiap suku kata itu selalu berakhiran huruf hidup. Kita lihat pilihan gandanya semuanya huruf hidup. And the consonant never appears together. Dan huruf mati itu nggak mungkin bersamaan, nggak mungkin bergandengan. Nah, kita lihat ada nggak di pilihan ganda yang kata atau huruf matinya bersamaan. Ada, yaitu yang C, Meklea. Itu bukanlah huruf Hawaii. Karena apa? Karena nggak sesuai dengan definisi yang dikemukakan oleh teks tersebut. Ini adalah teks tersirat. It's implied that a luau is, jadi imply ini artinya tersirat. Kata luau itu diseratkan jadi apa? Nah, kita cari kata luau. Luau ketika orang makan dan juga diundang untuk berdansa. Kegiatan apa yang makan-makan dan dansa di sana, tapi makan dan dansanya itu karena diundang. Yang A, dansa. Yang B, pesta. Konser, language. Yang nggak mungkin language. Konser juga enggak. Konser nggak diundang kan, nggak disuruh makan. Dansa yang enggak. Jadi yang tepat adalah pesta. Terus yang selanjutnya adalah pronoun reference. Ini adalah pertanyaan untuk menanyakan kata benda yang diganti oleh pronoun tersebut. Jadi nanti kan pertanyaannya biasanya pronoun it, inline, ten, refers to. Gitu. Nah, bagaimana cara menjawab pronoun reference? Jadi ini udah kita pelajari di materi written expression, yaitu skill pronoun reference. Untuk strateginya yang pertama, tentu saja kita harus paham pronoun. I, we, they, he, she, it itu menggantiin apa? Me, you, us
dan lain sebagainya itu gantiin apa. Jadi kita harus bisa membedakan jenis-jenis pronoun. He, she, it, they, them. Kalau kita sudah mengetahui jenis-jenis pronoun, baru kita identifikasi pronoun tersebut. Misalkan yang ditanyakan adalah it. Nah, jadi kita harus identifikasi dulu nih. Yang pertama, they ini untuk gantiin orang atau benda. Jawabannya dua-duanya bisa. Berarti nanti barangnya yang diganti oleh they bisa orang, bisa benda. Yang kedua, jumlahnya berapa? Satu atau lebih dari satu. Kalau they jumlahnya lebih dari satu. Nah, sudah ketemu bendanya. Kesimpulannya, kalau diganti oleh T, nanti bisa berupa orang atau barang, tapi jumlahnya lebih dari satu. Terus kita lihat di sini, semuanya bisa karena bendanya banyak semua ini. Nah, untuk mendapatkan jawabannya, kita tinggal cari yang D ini di dalam teks. Ini kan sudah ada ya, line 3 gitu, tinggal itu. 1, 2, 3. Nah, mana yang ada D-nya? Nih, ya. Berarti kalau menggantikan itu sebelumnya, jawabannya itu di sebelumnya ya, bukan setelahnya D. Namanya aja menggantikan berarti harus sebelumnya. Nah, untuk mendapatkannya kita tinggal baca kalimat sebelumnya. Kalau kalimat itu polanya SPOK dan pronoun itu kan gantiin benda. Kalau di dalam kalimat benda hanya berada di subjek dan objek. Berarti kita lihat sebelum D ada kalimat yaitu these statistics are known as the Dow Jones Average. Nah, kita tinggal lihat subjeknya mana, ini this statistic. Tapi kalau sudah kita temukan di sini jangan langsung nyimpulin. Tapi kita masukkan di dalam D ini kira-kira apakah konteksnya benar. Kalau kita lihat di sini ada kata these statistics are based on the select group. Nah, hal-hal yang diseleksi dengan sebuah grup itu memang adalah sebuah statistik. Berarti jawabannya yang tepat adalah this statistic. Itu. Kalau business D ini berada di sini, ini terlalu jauh ya. Stock and bond. Kalau stock and bond berada di mana? Nah, ini malah setelahnya, nggak bisa. For different type malah di sini nih jauh. Nah, itu jadi jawabannya yang bravo. Terus selanjutnya the pronoun it in line age. Age refers to, ini ada 5, 5, 6, 7, 8. Mana? Nah, ini. Jadi kita tinggal lihat kalimat sebelumnya di sini. Nah, nah. Pertama kita identifikasi it-nya. It itu gantiin barang dan jumlahnya 1. Kita lihat di sini ada investor. Ini investor kan orang ya, jadi nggak bisa pakai it. Kita tinggal eliminasi. Nah, kita lihat sebelumnya di sini. Nah, itu kalimatnya kan dari sini nih. Ini penghubung. Probably the average that is the most commonly used in the industrial average. It's often used by an investor. Jadi yang tepat adalah industrial average. Kalau investor ini orang dan letaknya juga berada setelahnya. Investment juga sama di sini. The state of stock market ini di sini, gitu ya. Jadi yang kemungkinan ya cuma ini industrial average karena BCD ini letaknya setelahnya itu. Nah, terus yang selanjutnya adalah pertanyaan kosakata. Untuk pertanyaan kosakata biasanya menggunakan kata-kata what is the meaning of, what is the true about. Gitu. Kalau untuk pertanyaan kosakata biasanya di dalam reading itu ada clue-nya. Clue itu adalah eh, apa ya? Clue. Clue itu bantuan lah ya. Bantuan untuk menjawab pertanyaan kosakata ketika kita nggak tahu maknanya.